Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk membuat kelompok kecil. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, setelah kelompoknya terbentuk, nanti ibu-ibu saya minta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan dan 1 atau 2 hal yang paling sulit yang ibu rasakan sebagai orang tua, secara bergantian atau bergiliran di dalam kelompok tersebut. Nah, ketika teman ibu-ibu bercerita, ibu-ibu dilarang untuk memberikan komentar apapun. Nah, nanti setelah ini kita akan adakan kelompok besar. Nah, jadi di dalam kelompok besar itu saya pilih 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung saja saya pilih yang pertama Ibu Rina, yang kedua Ibu Iyul, yang ketiga Ibu Rini. Silakan yang pertama untuk Ibu Rina menyampaikan pendapatnya. Oke, yang kedua silakan kepada Ibu Rini. Yang ketiga silakan kepada Ibu Iyul. Nah, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang telah memberikan pendapatnya, dan saya dapat menyimpulkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang pertama mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Karena dengan mengingat hal yang membahagiakan atau menyenangkan sebagai orang tua akan menjalin kasih sayang antara orang tua dan anaknya. Nah, sekarang ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Setelah ini, saya minta ibu-ibu untuk mempraktekkan di rumah untuk selalu mengingat hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua, dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangannya. Oke, ibu-ibu? Oke. Nah, topik diskusi kita selanjutnya yaitu memahami pentingnya menyamakan perbuatan dan perkataan. Nah, pada topik menyamakan perbuatan dan perkataan, kita akan ada ice breaking atau permainan. Nama permainannya bermain terbalik. Itu bisa saya contohkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Jadi itu namanya bermain terbalik. Nanti ketika saya mengatakan kepala atau menjalankan permainan tersebut, ibu-ibu harus mengikuti gerakan saya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengadakan permainan atau bermain terbalik. Sekarang ibu-ibu saya minta berdiri semuanya. Oke, bisa kita mulai? Sama-sama ya kita nyanyinya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, banyak yang terkecoh kan? Nah, jadi ibu-ibu, dari bermain terbalik tadi, saya akan menanyakan kepada ibu-ibu, yang pertama, apa yang terjadi saat permainan? Yang kedua, bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya atau pendamping menyebutkan satu bagian tubuh, tapi pada kenyataannya memegang bagian tubuh yang berbeda.
Yang ketiga, mana yang peserta ikuti, suara pendamping atau gerakan pendamping. Nah, silakan ibu-ibu untuk menjawab. Saya pilih 3 orang lagi, Ibu Rina, Ibu Rini, dan Ibu Iul. Nah, silakan. Nah, terima kasih atas pendapatnya ibu-ibu. Nah, dapat saya simpulkan, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak. Anak akan cenderung mencontoh perbuatan daripada perkataan orang tua. Nah, jadi cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, topik kedua sudah kita lakukan. Setelah ini, saya minta ibu-ibu untuk mempraktikkan di rumah, yaitu menjaga tutur kata dan perilaku, karena akan dicontoh oleh anak dan selalu bertindak sesuai perkataan. Terima kasih.